Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kembali bertemu dengan saya, Khodim Fadli. Kali ini kita akan membahas tentang pengangguran pada pembahasan tentang ketenagakerjaan part 3. Oke, seperti biasa, sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita mulai teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang ketenagakerjaan pada part 3, yaitu yang membahas tentang pertama adalah pengangguran, yang kedua adalah upaya mengatasi pengangguran. Oke teman-teman, simak dengan seksama ya. Pengangguran pasti ada di setiap negara. Nah, jumlah pengangguran atau unemployment umumnya sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin meningkat juga produksi barang dan jasa yang tentunya akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Nah, pengangguran tidak saja menjadi masalah bagi pribadi orang yang bersangkutan, tapi juga bagi seluruh masyarakat dan negara. Nah, pengangguran ini sangat erat kaitannya dengan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Semakin banyak lapangan kerja, semakin tinggi juga kesempatan penduduk usia produktif untuk bekerja. Pun sebaliknya, pengangguran terjadi ketika jumlah pencari kerja ternyata lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia. Oke, selanjutnya teman-teman sudah tahu belum apa sih yang dimaksud dengan pengangguran? Nah, di sini ada pengangguran menurut Sukirno, yaitu jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan akan tapi belum memperolehnya. Nah, ini menurut Sukirno bahwa pengangguran itu ya orang atau tenaga kerja yang memang secara aktif masih mencari pekerjaan tapi belum dapat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menurut Sakernas atau Survei Keadaan Angkatan Kerja Nasional mendefinisikan pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan dan saat ini tidak bekerja. Mereka yang mempersiapkan usaha dan mereka yang tidak mencari pekerjaan. Nah, itu definisi pengangguran menurut Sakernas atau Survei Keadaan Angka Kerja Nasional. Oke, dari pengertian pengangguran ini sudah bisa dipahami ya, apa sih yang dimaksud dengan pengangguran. Nah, teman-teman setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan pengangguran, maka pengangguran ini yang kita tahu bersama bahwa merupakan salah satu masalah tenaga kerja yang sangat berpengaruh besar bagi perekonomian Indonesia. Nah, di Indonesia jumlah angka pengangguran selalu mengalami peningkatan. Nah, peningkatan angka pengangguran ini kira-kira disebabkan oleh apa saja? Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah angka pengangguran. Yang pertama adalah jumlah lapangan kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Nah, otomatis ketika lapangan kerjanya lebih sedikit atau lebih banyak pencari kerjanya, maka otomatis orang yang mencari kerja berusaha berebut untuk dapat pekerjaan yang jumlahnya sedikit itu. Nah, ini meningkatkan angka pengangguran. Kemudian yang berikutnya adalah angkatan kerja tidak memenuhi kualifikasi dunia kerja. Nah, ini biasanya angkatan kerja tersebut tidak punya kualifikasi persyaratan yang diminta pada dunia kerja. Jadi ketidakcocokan kebutuhan yang diinginkan dunia kerja dengan orang-orang yang melamar kerja. Kemudian yang berikutnya adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, ini tentu akan meningkatkan jumlah lagi dari pengangguran. Kemudian situasi perekonomian yang tidak stabil. Nah, ini juga meningkatkan jumlah angka pengangguran. Kemudian kemajuan teknologi dan informasi. Nah, terkadang adanya kemajuan teknologi dan informasi ini menjadikan alih fungsi dari tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja mesin. Nah, ini juga menjadikan angka pengangguran meningkat.
Kemudian yang berikutnya adalah ketidakmampuan pekerja mencari pekerjaan. Ini adalah masalah yang cukup sering kita jumpai, bahwa para pencari kerja itu sulit atau tidak mampu untuk mencari pekerjaan. Dari situ sudah tahu ya apa sih yang dimaksud dengan pengangguran sampai dengan sebab-sebab atau faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan angka pengangguran. Nah, kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis pengangguran. Nah, di sini jenis-jenis pengangguran dapat dilihat berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan sifatnya. Kalau berdasarkan penyebabnya, di sini ada pengangguran struktural, ada pengangguran friksional, ada pengangguran teknologi, ada pengangguran musiman, ada pengangguran konjungtur, ada pengangguran isolasi geografis, dan ada pengangguran voluntary. Kemudian kalau berdasarkan sifatnya ada pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, dan pengangguran setengah menganggur. Nah, biar lebih jelas kita ulas satu persatu. Pertama adalah pengangguran berdasarkan penyebabnya. Nah, pengangguran berdasarkan penyebabnya ini digolongkan menjadi, yang pertama adalah pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan karena perubahan dalam struktur perekonomian dan corak kegiatan ekonomi. Misalnya apa? Misalnya terjadi pergeseran dari yang dulu di Indonesia ini sektor pertaniannya banyak sekali, jadi penduduk Indonesia mayoritas usahanya atau perekonomiannya mengandalkan sektor pertanian, kemudian menjadi sektor industri. Nah, dari perubahan struktur ini, maka otomatis ada peningkatan pengangguran, yang mana orang-orang yang biasanya bertani akhirnya harus beralih fungsi menjadi seorang buruh pabrik misalkan, dan itu terbatas. Selanjutnya adalah pengangguran friksional. Nah, pengangguran friksional merupakan pengangguran yang bersifat sementara karena adanya pergeseran atau friksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Nah, kalau dalam keadaan ini sulit mempertemukan antara pencari kerja dan lowongan pekerjaan yang tersedia, karena memang sifatnya ini terjadi pergeseran antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah pengangguran teknologi. Nah, pengangguran teknologi merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya mekanisme atau pergantian tenaga kerja manusia dengan tenaga kerja mesin. Misalnya apa? Petani mengolah sawah dulunya adalah manusia, jadi banyak manusia mulai tanam, tandur, kemudian panen, itu menggunakan tenaga manusia. Nah, namun sekarang sudah banyak kita temui bahwa tenaga manusia itu sudah berganti menjadi traktor. Misalkan untuk membajak sawah, dulu orang butuh kerbau, kemudian dipekerjakan orang, kalau sekarang menggunakan traktor. Begitupun yang lain, dari sisi tanam sudah mulai ada mesin-mesin untuk menanam, ya kan. Kemudian panen juga sudah ada mesin untuk panen. Nah, itu adalah terjadinya pengangguran teknologi atau pengangguran akibat teknologi. Kemudian yang berikutnya adalah pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi karena pergantian waktu atau tren. Misalnya, tadi kalau membahas sektor pertanian, maka para petani semua bekerja mengolah sawah. Namun, setelah selesai menanam hingga menunggu musim panen, para petani tersebut kegiatannya sangat sedikit dan kelihatannya banyak menganggur. Nah, itu musiman. Kemudian pengangguran konjungtur atau siklis. Nah, pengangguran yang terjadi akibat gelombang konjungtur atau perubahan naik turunnya gelombang ekonomi. Nah, misalnya apa? Misalnya ketika terjadi krisis moneter, sehingga perusahaan mengalami kerugian dan produksi berkurang. Hal ini berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, misalkan kalau sekarang terjadi pandemi virus corona, ya kan, banyak sekali perusahaan yang mengalami penurunan secara produksi, maka otomatis ada pengurangan tenaga kerja atau karyawan. Nah, ini juga pengangguran konjungtur. Kemudian yang berikutnya adalah pengangguran isolasi geografis. Pengangguran ini dialami oleh masyarakat yang terpencil dan pusat kegiatan ekonomi. Nah, pengangguran seperti ini biasanya akan menimbulkan urbanisasi. Jadi orang-orang di daerah-daerah itu akan
pindah ke perkotaan gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah pengangguran voluntary, yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang yang masih mampu bekerja tapi dengan sukarela ia tidak bekerja karena telah memiliki penghasilan dan harta kekayaan mereka. Misalnya apa? Menyewakan rumah dan alat transportasi. Jadi dia tidak bekerja tapi punya alat-alat atau misalkan rumah atau bangunan yang dia sewakan. Itu disebut pengangguran voluntary. Yang selanjutnya adalah pengangguran berdasarkan sifatnya. Nah, pengangguran berdasarkan sifatnya ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu apa? Pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Nah, pengangguran jenis ini terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, tidak mau bekerja, atau adanya ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan, dan tidak berusaha mencari pekerjaan secara sungguh-sungguh, mungkin karena memang malas dan lain-lain. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengangguran terselubung. Nah, pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Misalnya, orang yang kurang terampil dalam pekerjaan karena pendidikannya rendah. Karena terpaksa, maka seorang sarjana hukum harus bekerja sebagai nelayan meskipun sebenarnya tidak sesuai dengan bakat dan keterampilan. Jadi ini pengangguran terselubung. Kemudian pengangguran setengah menganggur adalah tenaga kerja yang bekerja tidak optimum dilihat dari jam kerja. Dengan kata lain, jam kerjanya dalam 1 minggu kurang dari 40 jam. Nah, itu adalah beberapa jenis dari pengangguran. Mulai dari berdasarkan penyebabnya sampai dengan berdasarkan sifatnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita tahu bahwa pengangguran yang terjadi dalam suatu perekonomian memiliki dampak negatif terhadap perekonomian maupun individu bagi masyarakat. Nah, dampak negatif terhadap perekonomian di sini adalah secara umum dampak negatif pengangguran terhadap perekonomian yaitu masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang dicapai. Nah, pendapatan pajak pemerintah rendah dan melemahnya pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian dampak pengangguran terhadap individu atau masyarakat adalah dampak yang dapat ditimbulkan karena pengangguran terhadap individu dan masyarakat, yaitu hilangnya mata pencarian dan pendapatan hilangnya atau hilangnya keterampilan dan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Nah, itu adalah dampak negatif pengangguran terhadap individu dan masyarakat. Nah, tentu banyak lagi dampak-dampak yang mungkin tidak saya sampaikan di sini karena dampak negatif dari pengangguran cukup luas sekali dan dialami oleh banyak masyarakat. Oke, yang paling terlihat dengan adanya atau banyaknya pengangguran tentu menyebabkan angka kemiskinan meningkat. Nah, untuk mengatasi itu tentu ada beberapa hal atau beberapa cara untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran. Nah, di sini ada beberapa upaya untuk mengatasi jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah upaya untuk mengatasi pengangguran dari struktural atau teknologi. Nah, pengangguran ini banyak disebabkan karena adanya perubahan struktur ekonomi secara besar-besaran. Maka upaya yang dapat digunakan untuk mengatasinya adalah yang pertama, menyediakan pendidikan dan pelatihan. Sebagai apa? Bekal pekerja pada struktur ekonomi yang baru. Jadi biar beradaptasi dan belajar menyesuaikan dengan struktur ekonomi yang baru. Kalau dulu misalkan dia petani, sekarang dia mau bekerja di perusahaan menjadi buruh, maka dia harus ada keilmuan yang baru. Kemudian memindahkan tenaga kerja dari tempat yang kurang membutuhkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan tenaga kerja. Nah, misalkan tadi, karena di pertanian sudah tidak dibutuhkan karena berkurangnya lahan pertanian dan alih fungsi orang-orang yang bekerja sebagai buruh tani digantikan oleh mesin, maka beralih ke tenaga kerja padat karya yang lain, misalkan seperti itu. Kemudian mendirikan industri padat karya di daerah yang
terdapat banyak pengangguran. Nah, ini tentu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat kita. Nah, kemudian upaya mengatasi pengangguran yang berikutnya adalah dari pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman ini hanya terjadi pada musim-musim tertentu. Dalam mengatasi pengangguran musiman ini diperlukan sosialisasi informasi yang jelas tentang lowongan kerja pada bidang lain. Jadi tidak mengandalkan satu bidang saja. Dan memberi pelatihan di bidang keterampilan tertentu dan dasar-dasar kewirausahaan untuk mengembangkan potensi daerah. Jadi biar ada potensi yang bisa dikerjakan. Kemudian yang berikutnya adalah upaya mengatasi pengangguran siklikal. Nah, penyebab utama pengangguran siklikal adalah adanya kegiatan ekonomi yang menurun sebagai akibat terjadinya resesi dan krisis ekonomi dalam satu negara. Misalkan kalau kondisi saat ini pandemi, negara-negara ada beberapa negara yang sudah sampai terjadi resesi. Nah, itu upaya yang dapat digunakan untuk mengatasi pengangguran tersebut yaitu dengan mengadakan pameran-pameran produk barang dan jasa untuk menarik dan meningkatkan permintaan barang dan jasa oleh masyarakat. Jadi barang dan jasa ini semakin ditawarkan biar orang itu tidak menahan uangnya dan mau membeli atau daya belinya bisa meningkat. Jadi masyarakat pembeliannya bisa meningkat sehingga perputaran ekonominya juga berjalan. Nah, selain itu tentu ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang dapat dibuat oleh pemerintah atau digunakan untuk mengatasi pengangguran siklikal ini. Nah, dengan cara apa? Ya bisa dengan menurunkan suku bunga, menambah pengeluaran negara dalam bentuk investasi BUMN, dan yang sangat dibutuhkan adalah meringankan pajak bagi pelaku usaha. Nah, misalkan kalau yang terbaru kemarin ada usaha atau mobil yang mengajukan untuk adanya nol pajak untuk pembelian mobil baru. Sehingga yang diharapkan dari pengusaha-pengusaha mobil ini adalah orang yang membeli mobil baru dapat harga yang lebih murah karena tidak adanya pajak pembelian mobil baru. Nah, ini adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran siklikal. Kemudian upaya untuk mengatasi pengangguran friksional. Nah, pengangguran friksional ini adalah keinginan seorang pekerja untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik sehingga menjadikan pengangguran friksional ini muncul gitu kan. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau pengangguran tersebut yaitu dengan cara menyediakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja serta membuat regulasi dan kewajiban perusahaan untuk menciptakan suasana kerja yang membangun. Nah, sehingga dapat meningkatkan gaji atau karir tanpa harus berpindah ke perusahaan lain. Jadi pekerja ini bisa kerasan di perusahaan tersebut. Karena apa? Karena secara gaji dia terjamin, secara karir dia ada karir gitu kan. Nah, ini adalah upaya untuk mengatasi pengangguran friksional. Nah, tentu teman-teman kita tahu banyak cara yang dapat kita gunakan untuk mengatasi jenis-jenis pengangguran seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, bisa jadi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja yang sudah kita bahas pada ketenagakerjaan part 2 kemarin. Nah, itu adalah beberapa upaya kita atau pembahasan kita terkait pengangguran. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan belajar kita kali ini yang membahas tentang pengangguran mudah dipahami dan dapat bermanfaat. Dan jika ada yang kurang jelas silakan tanya di kelas kalian masing-masing. Dari saya dan sampai berjumpa lagi dengan saya Khotim Fadli pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.